Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai solusi atau penyelesaian dari salah satu materi kuliah kali ini adalah masalah penugasan. Bagaimana kita akan mengetahui penyelesaian atau solusi agar masalah penugasan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi dapat terselesaikan dengan metode yang akan saya sampaikan. Saya langsung saja. Masalah ya, penugasan ini merupakan masalah yang berhubungan dengan penugasan optimal dari berbagai macam sumber yang produktif atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda-beda untuk tugas-tugas yang berbeda-beda pula. Artinya bagaimana di sini kita mencari solusi agar mendapatkan sebuah kecocokan antara personalia atau produktif dengan tugas yang akan diberikan. Misalnya seperti ini, ada sebuah perusahaan mempunyai berbagai macam karyawan dan berbagai macam tugas. Dengan karyawan tersebut memiliki salary atau penghasilan yang berbeda-beda pula. Nah, pihak perusahaan diminta untuk mencari atau memberikan solusi pembagian penugasan agar menghasilkan salary yang sangat atau pengeluaran yang sangat rendah terhadap perusahaan tersebut. Atau misalkan sebuah perusahaan mengalami masalah dalam penugasan. Misalnya ada beberapa proyek, kemudian dan ada juga beberapa karyawan. Masing-masing karyawan tersebut paham dan mampu menghandle semua tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, tetapi hasilnya berbeda-beda. Nah, agar mengoptimalkan masalah penugasan ini kita perlu menyelesaikan atau melakukan metode agar hasil dari keuntungan ataupun pengeluaran itu dapat secara optimal. Langsung saja mungkin ke yang pertama, ini adalah masalah minimasi. Misalnya seperti ini, ada sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Bagaimana pembagian penugasan karyawan yang tepat agar biaya yang dikeluarkan itu seminimal mungkin? Artinya di sini ada 4 pekerjaan dan ada pula 4 karyawan. Bagaimana kita membagi pekerjaan tersebut terhadap masing-masing karyawan? Dengan catatan ada tabel matrik biayanya. Misalkan untuk karyawan A ini ada 4 karyawan A, karyawan B, karyawan C, dan karyawan D. Sedangkan pekerjaan juga ada 4, pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 4. Nah, pada tabel ini dapat kita perhatikan bahwa karyawan A memiliki eh, berbagai dan karyawan lainnya ya memiliki berbagai macam jenis biaya yang akan kita berikan terhadap karyawan tersebut dengan bervariasi. Misalnya karyawan A. Karyawan A mampu menyelesaikan pekerjaan satu, nah dengan biaya gajinya misalkan 15 juta atau 15 misalkan ini kita taruhlah dengan rupiah terkecil agar memudahkan dalam perhitungan. Misalkan karyawan A itu RP 15 ya. 15 misalkan dengan pekerjaan yang pertama. Sedangkan pekerjaan kedua untuk karyawan A 20. Kemudian untuk karyawan A ketika dihadapi dengan pekerjaan ketiga maka dia akan digaji dengan 18. Kemudian untuk pekerjaan 4 akan digaji dengan biaya sekitar 22. Kemudian untuk karyawan B bervariasi juga ya. Pekerjaan 1 14, kemudian pekerjaan kedua adalah 16, pekerjaan ketiga 21, kemudian pekerjaan keempat 17. Kemudian untuk karyawan C pekerjaan pertama 25, pekerjaan kedua 20, pekerjaan ketiga 23,
dan pekerjaan keempat 20. Sedangkan untuk karyawan D, untuk pekerjaan pertama itu 17, kemudian pekerjaan kedua 18, pekerjaan ketiga 18, dan pekerjaan keempat adalah 16. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan pembagian tugas ini agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu seminimal mungkin. Artinya kita berada di pihak perusahaan. Misalkan karyawan A itu akan diberikan tugas di pekerjaan berapa, kemudian B juga berapa, C juga berapa, D juga berapa. Nggak mungkin karyawan A empat-empatnya atau B juga empat-empat, tidak bisa. Artinya satu orang karyawan akan menyelesaikan satu buah pekerjaan. Maka di sini diperlukan sebuah cara agar perusahaan atau pemilik perusahaan menghasilkan biaya terendah mungkin dengan menghasilkan pekerjaan yang sebaik mungkin. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengubah matriks biaya menjadi matriks reduce cost matrix. Nah, caranya pilih elemen terkecil dari setiap baris. Kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Sekali lagi, caranya adalah pilih elemen terkecil dari setiap baris. Baris itu berarti kan karyawan ya. Karyawan A, kemudian karyawan B, dan karyawan C, D, dan D. Oke, nah ini adalah baris ya. Baris A, baris B, baris C, baris D. Nah, pilih elemen terkecil dari setiap baris. Kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Contoh, untuk baris A. Baris A elemen terkecilnya adalah 15, maka kita kurangkan 15 kurangi 15 yaitu 0. Kemudian 20 kurangi 15 sisanya menjadi 5. Lalu 18 kurangi 15 sisanya 3. Lalu 22 kurangi 15 sisanya 7. Kemudian yang baris kedua. Nah, baris kedua adalah yang paling terkecil yaitu 14. Maka 14 kurangi 14 yaitu 0. Kemudian 16 kurangi 14 2. 21 kurangi 14 sisanya 7. Kemudian 17 kurangi 14 sisanya 3. Lalu baris C yang paling terkecil adalah 20. Di sini ada 2 yang sama. Maka kurangi 20 dengan dikurangi biaya terkecil yaitu 20. 20 kurangi 20 0, itu yang keempat juga sama ya. Lalu yang pertama 25 kurangi 20 sisa 5. Kemudian yang ketiga 23 kurangi 20 jadi sisa 3. Kemudian baris terakhir di sini yang terkecilnya adalah 16. Nah, 16 kurangi 16 0. Kemudian 17 kurangi 16 sisa 1. Lalu 18 kurangi 2 sisa 2 ya. 18 kurangi 16 sisa 2. Baris kolom ketiga 2 dan ketiga sama. Nah, setelah langkah pertama, kita akan mengubah matrik pengurangan biaya atau reduce cost matrix ini menjadi agar mendapatkan total opportunity cost matrix. Nah, caranya adalah pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada tabel yang ini RCM atau reduce cost matrix ini yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Sekali lagi caranya adalah pilih elemen terkecil dari setiap kolom. Pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada tabel yang tadi yang pertama RSM atau reduce cost matrix ini, tapi yang tidak mempunyai nilai 0. Di sini berarti ini kan sudah punya 0, ini udah punya 0. Berarti yang kolom ketiga nih dia belum punya 0. Ini berarti di sini harus kita kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Kita coba. Nah, jadi tabelnya total opportunity cost matrix. 3 ada pekerjaan 3 ya yang belum punya 0. Karyawan A itu 3, B 7, C 3, dan D 2. Nah, kita kurangkan ya dengan nilai yang terkecil ya, berarti kan 2 kurangi 2 jadi 0.
3 kurangi 2 1, 7 kurangi 2 5, 3 kurangi 2 jadi sisa 1. Jadi semua kolom sudah memiliki angka 0. Nah, selanjutnya kita lakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Nah, penugasan optimal adalah visible ya jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ini kan tabel total tes optimal ya. Nah, kita coba lakukan tes optimalisasi ya. Oke, ini yang C sudah. Nah, kemudian jadi caranya ini ya, dengan menarik sejumlah minimum garis ya, baik horizontal ataupun vertikal ya, seminimum mungkin ya, untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Jadi kan ini sudah ada elemen nolnya nih, udah bernilai 0. Tarik garis. Kemudian yang kedua juga sama. Lalu ini baris C dan baris D. Selanjutnya baris pertama juga sudah ada 0 dan 0 ya, kita tarik aja ke sini. Nah. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat. Untuk merevisi total opportunity matrix, pilih elemen terkecil. Nah, pilih elemen terkecil yang belum terliput garis 1 untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terinput. Nah, ini kita revisi. Nah, pilih elemen terkecil yang belum terinput garis ya, yang belum terinput garis. Berarti kita pilih angka 1 dulu yang paling terkecil ya. Paling terkecil kan angka 1 nih. Ini paling terkecil. Tapi yang belum terliput garis. Nah, kalau ini kan satunya udah, ini udah. Berarti yang ini belum, yang ini. Yang belum itu ada 5, 1, 7, 2, 5, 3. Berarti yang terkecil dari ke-6 angka ini adalah angka 1. Maka kita kurangi seluruh 6 angka ini dengan angka 1. Ini jadi 0, 4, 6, 1, 4, 2. Nah, tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Sekali lagi, tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Oke. Nah, berarti kan ini yang bersilangan kan ini ya, ada 5 dan 1. Maka yang tadi kita kurangkan angka 1 kita tambahkan di sini, maka ini jadi 6 dan jadi 2 gitu maksudnya. Nah, kemudian ulangi lagi langkah ketiga, kita tarik garis lagi. Nah, berarti ini sudah bisa kita tarik garis horizontal ke sini. Nah, ini karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, ini kan jumlah barisnya ada 4 atau kolomnya juga ada 4, maka jumlah barisnya juga harus ada 4. Ini kan sudah 1, 2, 3, 4. Nah, maka matriks penugasan ini sudah tercapai. Secara matriks penugasan optimal ini telah tercapai. Nah, langkah terakhir yaitu kita tentukan pembagian tugasnya. Caranya kita lihat angka-angka 0 di sini, terutama angka 0-nya kita akan cocokkan dengan antara karyawan dan pekerjaan. Nah, ini kenapa di sini 1? Karena B ini hanya memiliki angka 0 yang 1. Hanya 1 saja yang dimiliki B. Di sini kan 1, 4, bahkan dia yang terendah. Ini yang terendah. Nah, oleh karena itu, ini
sudah tidak bisa karena pekerjaan satu sudah dimiliki oleh B, dan D juga nggak bisa menghandle pekerjaan pertama karena sudah dimiliki oleh karyawan B. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang ini. A ini bisa mengerjakan pekerjaan ketiga ya. Ini kan dia hanya punya nolnya cuma sisa di sini saja. Ini kan 4 dan 6. Maka ini di pekerjaan ketiga dihandle oleh karyawan A. Kemudian karyawannya sudah tidak bisa melakukan pekerjaan 3 karena sudah dihandle oleh karyawan A. Lalu yang ketiga pekerjaan keempat akan dihandle atau dilakukan oleh karyawan D. Nah, di sini kalau kita perhatikan karyawan D antara pekerjaan 2 dan 4 kan yang paling kecil adalah yang 4 ya. Nah, ini kemudian yang C berarti tinggal bisa mengerjakan pekerjaan kedua. Nah, oke. Kemudian untuk pekerjaan yang pertama ini akan dilakukan oleh karyawan B yaitu kosnya 14. Kemudian pekerjaan kedua akan dikerjakan oleh karyawan C yaitu kosnya 20. Lalu pekerjaan ketiga akan dikerjakan oleh karyawan A yaitu kosnya 18, dan pekerjaan 4 akan dikerjakan oleh karyawan D dengan kos 16. Sehingga kalau kita totalkan biaya pengeluaran untuk menugaskan karyawan tersebut adalah 68. Nah, taruhlah ini misalkan satuannya 100.000 atau juta atau puluhan juta, ini kan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran karyawan tersebut. Nah, ini adalah kesimpulannya untuk masalah minimasi ya, untuk mengurangi seminimal mungkin pengeluaran perusahaan tersebut terhadap penugasan karyawan dari sisi gajinya atau nilai kosnya. Nah, ada juga yang kedua, ini adalah masalah maksimasi. Masalah maksimasi ini seperti ini contohnya. Suatu perusahaan mempunyai 5 pekerjaan. Sama ini 5 pekerjaan ya, yang berbeda pekerjaannya. Kemudian untuk diselesaikan oleh 5 orang karyawan dengan spesifikasi karyawan tersebut mahir atau paham terhadap 5 pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana pembagian penugasan karyawan yang tepat agar keuntungannya maksimal? Ini berbicara dengan masalah keuntungan ya. Masalah keuntungan. Ini tabel matrik keuntungannya. Ada 5 karyawan A, B, C, D, dan E. Ini adalah pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini adalah tabel keuntungannya. Maksudnya begini. Apabila karyawan A mengerjakan pekerjaan pertama, maka keuntungan 10. Tahulah ini satuannya adalah 10 jutaan atau puluhan juta. Ini kan sangat besar sekali gitu. Makanya tapi untuk perhitungan kita perkecil aja agar memudahkan. Karyawan A 10 pekerjaan pertama, kemudian pekerjaan kedua 12, pekerjaan ketiga 10, pekerjaan keempat 8, pekerjaan kelima 15, dan karyawan B, C, D, dan E juga memiliki berbagai macam variasi keuntungan dari berbagai pekerjaannya. Nah, pertanyaannya kan ini, bagaimana kita membagi tugas antara karyawan terhadap pekerjaannya agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kalau kita secara acak kan nggak mungkin, makanya kita harus menggunakan metode masalah penugasan ini. Nah, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang tadi, mengubah matriks biaya. Kalau yang ini adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity loss ya. Caranya, pilih elemen terbesar dari setiap baris. Nah, kalau tadi kan kita pilih elemen terkecil. Nah, kalau sekarang kita pilih elemen terbesar dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Nah, contohnya begini, baris A. Baris A memiliki
elemen terbesarnya atau nilai terbesarnya adalah 15. Nah, maka 15 ini kita kurangkan dengan kotak-kotak yang di sebelahnya ini yang pekerjaan. Ini 15 kan di pekerjaan kelima, maka untuk yang ini kita kurangkan 15 ini kurangkan dengan pekerjaan ini 1, 2, 3, dan 4. Contohnya seperti ini. Ini pekerjaan 1 berarti 15 kurangi 10 sorry. Oh ya, ini jadi 0 ya. Yang ininya jadi 0. 15 kurangi 15 jadi 0 ya, betul. Kemudian 15 kurangi 8 jadi 7, 15 kurangi 10 jadi 5, 15 kurangi 12 jadi 3, 15 kurangi 10 jadi 5. Begitu juga yang baris kedua, yang B. Yang B yang paling besar juga sama 15. 15 kurangi 15 jadi 0, kemudian 15 kurangi 14 1, 5, 6, 2. Lalu yang C, yang paling tinggi adalah 12. 12 kurangi 12 jadi 0, kemudian ini 3, 4, 5, 4. Kemudian yang D yang paling besar adalah ini 16 ya. 16 kurangi 16 jadi 0. Kemudian yang ini jadi 16 kurangi 13 jadi 3. Lalu ini 1, 8, dan ini 5. Dan baris terakhir yang paling tinggi adalah 17. 17 kurangi 17 jadi 0. Kemudian 17 kurangi 10 jadi 7. Ini yang jadi 4. Ini jadi 3 dan ini jadi 6. Nah, ini adalah tabel opportunity loss matrix. Oke, lanjutnya adalah kita pilih kolom yang belum memiliki nilai 0, sama ya dengan yang tadi. Kita kurangi dengan nilai terendah ya, yang terkecilnya. Misalkan untuk kolom ketiga ini dia belum punya 0, sedangkan kolom 4 dan 5 sudah ada angka 0-nya ya. Ini belum punya 0, maka kita kurangkan dengan yang paling terkecil. Yang terkecil adalah 3, maka 3 kurangi 3 jadi 0. Yang lainnya kurangi 3 juga sama. 5 kurangi 3 jadi 2, 3, 2, 5. Lalu selanjutnya ini kolom kedua, ini yang terkecilnya 1. Kurangi semuanya dengan angka 1. Jadi 0, 2, 4, 3, dan yang terakhir 3. Kemudian untuk pekerjaan pertama juga sama, yang terkecilnya adalah 1. Ini jadi 0, 4, 2, 2, 6. Nah, kemudian kita pilih lakukan ya, cari-cari baris. Ingat, jumlah baris ini harus sesuai dengan jumlah kolom ataupun jumlah barisnya. Nah, ini kita pilih yang ini dulu ya, yang paling bawah. 1, kemudian yang D juga bisa kita pilih. Kita pilih baris dulu ya. Ini kan udah ada 2. Ini juga sudah 2, ini juga sudah 2. Kemudian ini 3 ya. Kita potong di sini 1, 2, 3. Kemudian berarti 1, 2, 3, 4 udah ada 4, satu lagi. Nah, untuk ini kita cari lagi supaya kita kurangkan lagi dengan angka terkecilnya ya, yang belum kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kotak ya. Ini masih belum memiliki angka 0, kita pilih. Kita kurangi dengan angka 2 ya semua, karena yang terkecil adalah angka 2. Kurangi semuanya 2. Oke. Nah kemudian kita tarik garis yang kolom, dan ini juga tambahkan 2 ya, untuk perpotongan tambahkan 2. Jadi 4, ini 7. 2. Oke. Nah, kemudian ulangi lagi barisnya 1, 2. Ini kita revisi ya barisnya, revisi. 1, 2. Nah, ini kita pilih yang angka nolnya yang paling banyak dulu ya.
Ini 2 kan juga banyak, kemudian ini 3, ini oke. Kemudian A, B, C, D, oke sudah. Yang terakhir adalah yang kolom ketiga. Oke, nah ini udah jadi tabel opportunity loss metricnya ya. Nah, karena jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai. Nah, kita sudah mencapai ya jumlah matriks penugasan yang optimalnya. Oke. Nah, kemudian kita pilih ya. Ini yang pertama baris E. Baris E ini hanya punya satu angka 0 saja. Maka ini sudah pasti pekerjaan ketiga akan dikerjakan oleh karyawan E. Nah, sehingga ini tidak bisa, juga tidak bisa. Kemudian pekerjaan kedua akan dikerjakan oleh karyawan A. Kenapa? Bisa saja nih di sini di 5, tapi kita coba di sini dulu. Nah, sehingga karyawan D tidak bisa mengerjakan pekerjaan kedua. Dan di sini juga tidak bisa dikerjakan ya untuk karyawan A pekerjaan kelima. Selanjutnya untuk D bisa mengerjakan pekerjaan keempat ya di sini karena sudah tidak ada lagi angka 0, hanya ini saja yang akan dikerjakan. Sehingga pekerjaan keempat tidak bisa dikerjakan oleh B ya ini. Untuk B-nya bisa mengerjakan pekerjaan pertama. Terakhir untuk pekerjaan kelima dapat dikerjakan oleh karyawan C. Nah, ini adalah pembagian penugasannya. Ya, kalau kita uraikan ya, pekerjaan A mengerjakan karyawan A mengerjakan pekerjaan kedua dengan keuntungan 12. Kemudian karyawan B mengerjakan pekerjaan pertama dengan keuntungan 14. Karyawan C mengerjakan pekerjaan kelima dengan menghasilkan keuntungan 12. Lalu karyawan D mengerjakan pekerjaan keempat dengan keuntungan 16. Dan karyawan E mengerjakan pekerjaan ketiga dengan keuntungan 14. Sehingga kalau kita total keuntungannya menjadi 68. Nah, ini kalau tidak menggunakan metode seperti tadi mungkin keuntungan ini tidak akan tercapai. Bisa kurang dari ini sudah paling maksimal. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.